Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan bahas soal Teorema Pitagoras bagian yang ketiga. Oke, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah taman berbentuk persegi mempunyai luas 289 meter persegi. Panjang diagonal taman adalah. Nah, dalam hal ini kita akan menghitung menggunakan sketsa dulu. Kita gambar sebuah persegi. Luasnya 289 meter persegi. Panjang diagonal taman adalah yang ditanyakan diagonalnya, misalnya ini. Ini yang ditanyakan, ini berapa? Nah, dalam hal ini luasnya adalah 289 meter persegi. Luas sama dengan S kuadrat, sama dengan 289. Berarti S-nya sama dengan akar 289. Boleh ditulis sama dengan 17. Siapa yang belum hafal, silahkan dihafalkan. Ya, akar 289 sama dengan 17. Karena 17 kali 17 sama dengan 289. Sehingga di sini 17, di sini juga 17. Maka kita ingat kembali pada pembahasan Teorema Pitagoras yang ketiga. Ya, Teorema Pitagoras yang ketiga. Di sana kita bahas bahwa diagonal persegi itu sama dengan S akar 2. Dengan catatan bahwa perseginya ini panjangnya sama dengan S. Ya, sehingga kalau kita mau melihat ini, maka diagonalnya sama dengan 17 akar 2. Nah, udah langsung ketemu seperti itu. 17 akar 2 meter. Oke. Kita langsung lanjut ke soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Apabila panjang BC 6 cm dan segitiga ABC 60 derajat, maka perbandingan panjang AB dan AC adalah. Jadi kita buat gambar dulu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Kemudian panjang BC-nya 6 dengan sudut ABC, sudut B-nya 60. Jadi di sini 60 derajat, Bu Lucy ambil yang lebih besar ya. Maka perbandingan panjang AB dan AC adalah di sini tadi 6 cm. Nah, ini kita ingat pembahasan pada Teorema Pitagoras yang keempat. Pembahasan Teorema Pitagoras yang keempat. Nah, kalau di sini ada sudut siku-siku 60 derajat, pasti di sini 30 derajat. Nah, di depan sudut 30 derajat ini ada setengah dari sisi miringnya. Ya, jadi sekali lagi di depan sudut 30 derajat itu ada setengah dari sisi miring. Jadi panjang AB sama dengan setengah dari sisi miring. Sisi miringnya 6. Jadi sama dengan 3. Nah, sekali lagi ini kita pelajari dan sudah kita simpulkan di materi Teorema Pitagoras yang keempat. Sedangkan AC-nya, di sini C ya, AC-nya sama dengan 3 akar 3. Ya, 3 akar 3. Sehingga kalau kita mau melihat di sini, maka AC-nya sama dengan 3 akar 3. Ya, sehingga AB banding AC sama dengan 3 banding 3 akar 3. Masing-masing dibagi 3 tinggal 1 banding akar 3. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB sama dengan 15 cm,
AB-nya 15 cm. Maka panjang AC adalah, nah ini sudutnya 45 derajat. Karena di sini siku-siku, di sini pasti juga 45 derajat. Sama-sama 45 derajat, maka sisi yang ada di depannya panjangnya juga pasti sama. Ya, karena sudutnya ini sama, berarti ini sama dengan ini, sama dengan 15 juga. Nah, sama halnya dengan contoh yang pertama tadi, ini adalah merupakan diagonal. Jadi, karena panjang AB sama dengan 15, maka AC sama dengan 15 akar 2. Ya, AC sama dengan 15 akar 2. Jadi jawabannya yang di sini. Oh ya, kalau misalnya belum yakin, mau tunjukkan 15 akar 2 dapat dari mana? Ya, jadi kalau ini merupakan bagian atau materi dari teorema Pythagoras yang keempat. Ya, nanti dilihat kembali kalau lupa. Tapi boleh juga dibuktikan dulu. Di sini AC ya, kalau kita mau hitung pakai rumus Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi sama dengan 225 ditambah 225. Maka boleh ditulis sama dengan 2 kali 225. Sehingga kalau kita mau akarkan ya, AC diakarkan, AC kuadrat diakarkan jadi AC sama dengan akar 2 kali 225. Boleh ditulis kalinya silang. Nah, akar 225 sama dengan 15, masih ada akar 2. Nah, seperti ini kalau kita hitung pakai Pythagoras. Oke. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, jika panjang CD sama dengan panjang DE sama dengan 12. Jadi di sini 12, di sini juga 12. Berarti juga di sini juga 12. Karena apa? Panjang DE pasti sama dengan panjang CF. Karena apa? Karena trapesium. Ini merupakan sisi yang sejajar. Nah, maka berapa panjang AB-nya? Nah, untuk menghitung panjang AB berarti kita jumlahkan AE ditambah EF ditambah FB. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa panjang AE-nya. Kita ingat rumus Pythagoras, AE sama dengan, boleh dicari, boleh menggunakan triple Pythagoras ya. Ada di situ 12, sisi miringnya 13. Sisi miringnya 13, sisi siku-siku salah satunya 12, maka pasangannya adalah 5. Ya, jadi AC-nya sama dengan 5. Ini menggunakan triple Pythagoras. Ya, jadi di sini sama dengan 5. Kemudian FB-nya berapa? Kita cari FB-nya sekarang. FB-nya sama dengan, perhatikan di sana 12 dan 15, maka sisi miring kita tulis paling kanan. Kemudian di sini 12, di sini kita cari ya. Satu lagi, maka 12 dan 15 masing-masing habis dibagi 3, 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 4, maka pasangannya 3. 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Sehingga 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi kita masukkan di sini FB-nya sama dengan 9, sama dengan menggunakan triple Pythagoras. Ya, sehingga panjangnya FB sama dengan 9. 12 ini juga pasti sama dengan EF ya, 12, maka panjang AB sama dengan 5 ditambah 12 ditambah 9. 5 tambah 9, 14 ditambah 12 sama dengan 26. Jadi gang AB sama dengan 26, satuannya sentimeter. Nah, seperti itu. Oke, latihan kita yang ketiga cukup sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen.
Kalau ada pertanyaan lain mengenai teorema Pitagoras juga boleh silahkan tuliskan di kolom komen. Kemudian yang merasa bermanfaat silahkan klik like dan jangan lupa bagi yang belum klik subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.